Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali pada praktikum Data Science. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Ahmad Zagiul Fuad berkesempatan untuk memberikan materi pada modul yang ke-6, yaitu tentang tidyverse. Pertama, kita bahas terlebih dahulu apa itu definisi dari tidyverse. Namun sebelum sampai kepada definisi tidyverse, kita cari tahu terlebih dahulu definisi dari tidy data. Oke, suatu data dikatakan tidy apabila merepresentasikan suatu nilai observasi dan tiap kolomnya terdiri dari variabel yang berbeda-beda. Nah, di sini contoh yang saya ambil adalah data pembunuhan, data murders dari DS Labs. Di sini dia merepresentasikan pembunuhan yang terjadi di Amerika Serikat di setiap negara bagiannya. Kemudian setiap kolomnya dia juga terdiri dari variabel yang berbeda-beda. Ini adalah contoh data yang tidy atau rapi. Kemudian kita beranjak ke tidyverse. Kemudian untuk definisi dari tidyverse sendiri, tidyverse merupakan kumpulan paket yang dapat digunakan pada data yang bersifat tidy. Nah, apa saja yang dapat digunakan? Kita dapat melakukan seperti manipulasi data, kemudian kita juga bisa melakukan menyimpulkan suatu data, kemudian kita juga bisa melakukan sorting dan yang lain sebagainya menggunakan paket-paket yang ada pada tidyverse. Tentunya nanti datanya sudah harus bersifat tidy ya, dan data yang digunakan nanti umumnya dia bertipe data frame. Untuk penggunaan package tidyverse supaya penggunaannya bisa lebih optimal, maka data yang digunakan perlu dipastikan bersifat tidy atau rapi. Jika belum, maka data perlu ditransformasikan terlebih dahulu. Untuk proses transformasinya dari data yang belum rapi menjadi data yang rapi atau tidy nanti akan dipelajari lebih lanjut pada bab data wrangling. Sehingga pada modul ini kita nanti akan menggunakan dataset yang datanya sudah bersifat tidy. Nah, tentunya teman-teman sudah tidak asing ya dengan istilah data frame, karena pada bab sebelumnya, yaitu pada materi jenis data di dalam R, sudah dibahas macam-macam tipe data ataupun jenis data di dalam R seperti scalars, vector, matrix, array, data frame, dan list. Kalau mungkin masih bingung, bisa dicari-cari lagi tentang pengertian macam-macam tipe data ataupun jenis data di dalam bahasa pemrograman R. Oke teman-teman, silahkan bisa langsung dibuka R Studio-nya. Kita akan langsung mempraktekkan paket dplyr yang terdapat pada tidyverse. Kemudian nanti pada paket dplyr ini dia punya fungsi yang digunakan untuk memanipulasi data dengan tipe data frame tentunya ya. Kemudian fungsi yang akan kita gunakan nanti namanya adalah mutate. Itu nanti berfungsi untuk menambahkan kolom baru pada sebuah tabel atau dataset yang ada. Kemudian di dalam paket dplyr nanti fungsi yang kita gunakan tidak hanya mutate, namun juga ada fungsi filter dan select. Untuk fungsi filter sendiri nanti digunakan untuk memfilter tabel sehingga menghasilkan suatu subset baris yang baru. Kemudian nanti kita juga akan menggunakan fungsi select yang berfungsi untuk mengelompokkan data dengan memilih kolom tertentu. Oke, kita langsung saja kita coba fungsi yang pertama, yaitu fungsinya bernama mutate. Dataset yang akan kita gunakan nanti adalah dataset murders ataupun
jumlah pembunuhan yang terjadi di negara bagian di Amerika Serikat yang terdapat pada library DS Labs. Tentunya nanti kita harus import library yang terlebih dahulu, kemudian kita nanti akan gunakan datanya bernama murders. Oke, langsung saja kita import library-nya ya. Dengan mengetikkan perintah library DS Labs, kemudian kita import datanya yang bernama murders. Oke, seperti ini. Dan kita run terlebih dahulu. Oke, kita mau tampilkan data yang sudah kita import, yaitu murders, dengan perintah print. Nah, untuk struktur dari dataset murder nanti seperti ini. Dia terdiri dari 51 baris dan 6 kolom. Untuk kolomnya ada state, ABP, region, population, dan total. Kemudian nanti yang akan kita lakukan pada menggunakan fungsi muted ini adalah kita akan menambahkan satu kolom baru yang bernama rate. Dengan menambahkan kolom rate, tentunya nanti kita bisa gunakan untuk analisis data yang lebih lanjut. Kita nanti bisa gunakan untuk menganalisa negara bagian mana yang tingkat pembunuhannya paling rendah, sehingga nanti bisa sebagai rekomendasi untuk tinggal di negara bagian di daerah Amerika Serikat. Oke, kita langsung saja manipulasi data ini dengan perintah muted. Pertama yang akan dimanipulasi adalah dataset murders muted, kemudian murders. Ini saya tulis dulu, nanti setelah ini akan saya jelaskan maksud dari masing-masing argumen yang ada di sini ya. Rate sama dengan total dibagi population dikalikan dengan 100.000. Oke. Untuk variabel muted di sini nanti terdapat dua argumen. Argumen yang pertama adalah data frame yang akan kita ambil sebagai bahan yang akan kita tambahkan kolomnya. Oke, jadi nanti data frame ini akan kita manipulasi yang di sini ya. Muted yang pertama ini data frame yang akan kita manipulasi. Argumen pertama, kemudian nanti argumen kedua adalah variabel baru, nama variabel baru, serta nanti nilai dari variabel baru itu nanti nilainya akan seperti apa. Seperti itu untuk argumen yang terdapat pada fungsi muted. Oke, langsung saja kita run, hasilnya seperti apa. Oke, sudah jalan. Kemudian kita tampilkan data. Sebelum kita tampilkan, di sini bisa dilihat di global environment, di sini kan ada nama-nama variabel ya. Di sini bisa kita lihat untuk data murders terdiri dari 51 baris, dan tadi kalau teman-teman amati ini ada 5 variabel. Oke, tadinya. Sekarang di sini sudah bertambah menjadi 6 variabel. Artinya terdapat kolom baru yang berhasil kita tambahkan. Jika kita mau cetak juga, maka untuk hasil dari data murder adalah menjadi seperti ini. Jadi ada satu tambahan kolom lagi yang bernama rate. Sesuai dengan argumen kedua tadi, nama variabel baru, kemudian value-nya akan seperti apa. Nah, di sini variabel barunya di sini sudah tertambahkan dan value-nya adalah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk manipulasi data frame menggunakan fungsi muted ini tidak akan merubah data asli dari data set murders ya. Dia tidak akan merubah data aslinya, dia hanya mengganti data yang ada di workspace di sini. Jadi nanti apabila teman-teman import baru, nih coba saya importkan baru ya. Nah, teman-teman import baru data dari murders ini, maka dia akan kembali ke data aslinya.
yaitu yang terdiri dari 51 baris dan 5 kolom. Jadi data aslinya dia tidak akan berubah, dia hanya merubah data yang terdapat pada workspace. Oke, kita masuk pada fungsi yang kedua pada paket dplyr, yaitu fungsi filter. Oke, setelah kita tadi bisa ketahui untuk rate maupun tingkat tingkat pembunuhan yang terjadi di negara bagian di Amerika Serikat. Setelah ini kita akan lakukan analisis. Kita akan cari negara bagian yang mempunyai tingkat pembunuhan terendah menggunakan fungsi filter. Oke, kita bisa lakukan filter. Jadi fungsi filter ini kita nanti akan memfilter suatu tabel sehingga menghasilkan suatu subset baris yang kita inginkan. Di sini kita akan memfilter data pada murders yang memiliki rate di bawah 0,71. Jadi dengan perintah filter, kemudian murders yang rate-nya kurang dari sama dengan 0,71 seperti ini. Oke, di sini dia sudah tampil ya. Di sini saya sudah tampil. Ternyata yang rate-nya kurang dari sama dengan 0,71 ada 5 negara bagian. Ada Hawaii, Iowa dan sebagainya. Oke, untuk penjelasan fungsi filter sendiri, di sini dia juga membutuhkan dua argumen sama seperti fungsi mutate yang tadi ya. Di sini untuk argumen pertama merupakan data frame yang akan dievaluasi. Kemudian nanti untuk argumen kedua dia merupakan pernyataan atau kondisi yang diinginkan. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah fungsi select. Fungsi select di sini nanti hanya akan menampilkan beberapa kolom yang kita deklarasikan nama kolomnya. Oke, jadi nanti untuk fungsi select sendiri cara penggunaannya adalah select, kemudian nanti data frame yang akan kita manipulasi, kemudian setelah itu nanti merupakan nama-nama kolom yang akan kita tampilkan. Sebagai contoh seperti ini. Di sini saya menggunakan fungsi select. Oke, select. Kemudian data frame yang akan kita manipulasi yaitu murders. Kemudian setelah ini nanti adalah nama-nama kolom yang akan kita tampilkan. Misal state, region, rate seperti ini. Maka di sini nanti dia akan menampilkan kolom state, region dan rate dari data frame murders. Kita coba run. Nah, seperti ini. Di sini dia hanya menampilkan kolom state, region, dan rate dari data frame murders. Jadi penjelasan fungsinya adalah seperti itu. Kita juga bisa simpan hasil dari pemilihan variabel-variabel atau kolom baru ini ke dalam satu tabel yang baru. Misal kita mau simpan ke tabel baru juga bisa, misal new tabel seperti ini. New tabel dia nanti akan mengambil value atau variabel state, region dan rate dari tabel murders. Kemudian setelah kita cuma mau tampilkan state, region dan rate-nya dari tabel murder, kita akan filter yang rate-nya kurang dari 0,71. Jadi untuk fungsi filter sendiri tadi argumennya ada dua ya. Yang pertama adalah data frame yang akan kita manipulasi, kemudian nanti kondisi yang kita inginkan, rate kurang dari sama dengan 0,71 seperti ini. Oke, kita run. Nah, maka di sini kita hanya akan menampilkan state, region yang rate-nya kurang dari 0,71.
sehingga informasi yang ditampilkan di sini adalah hanya informasi yang memang kita butuhkan. Yang tidak kita butuhkan maka tidak kita tampilkan, sehingga akan mempermudah di dalam kita melakukan analisis data. Kemudian pada package DPLIR kita juga bisa melakukan serangkaian operasi seperti memilih dan kemudian menyaring data dengan mengirimkan hasil dari suatu fungsi ke fungsi lain menggunakan operator pipe. Jadi nanti untuk operator pipe ini dia akan mengirimkan hasil operasi fungsi yang dilakukan pada sisi kiri untuk selanjutnya menjadi argumen pertama dari fungsi di sisi kanannya. Jadi nanti dari sisi kiri itu nilainya akan dikirimkan ke fungsi yang berada di sebelah kanannya, kemudian akan diproses pada fungsi yang ada di sebelah kanan. Oke, saya akan contohkan contoh sederhana dari penggunaan operator pipe. Di sini saya akan mengirimkan angka 16 untuk diproses ke fungsi yang berada di sebelah kanannya, yaitu mencari nilai akar dari bilangan 16. Langsung di run, maka hasil yang keluar adalah nilai 4. 4 di sini berarti angka 16 value-nya dikirimkan ke fungsi yang berada di sebelah kanan, yaitu fungsi SQRT, kemudian dicari akar dari 16, maka keluar nilai 4. Kemudian untuk implementasi pada dataset murder, di sini nanti pertama saya akan ambil data frame murder, kemudian data ini akan dikirimkan ke fungsi yang ada di sebelah kanannya menggunakan operator pipe. Oke, pertama dari data murder saya akan pilih 3 kolom yang untuk ditampilkan, yaitu state, region, dan rate. State, region, dan rate saja dari data frame murders, maka akan tampil 3 kolom. Kemudian setelah dipilih 3 kolom tersebut akan ditampilkan yang rate-nya kurang dari sama dengan 0,71. Jadi di sini nanti akan melewati 2 fungsi data murders tersebut. Oke, tadi kita sudah melakukan manipulasi data di dalam data frame, maka bagian yang akan kita pelajari selanjutnya adalah menyimpulkan data. Bagian cukup penting dari analisis dan eksplorasi data. Di dalam analisis data, 2 contoh statistik yang banyak digunakan adalah rata-rata dan standar deviasi. Di bagian ini kita akan bahas fungsi DPLIR yang digunakan untuk menganalisis kesimpulan dari data yang menggunakan summarize dan group by. Kita langsung masuk ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi summarize. Fungsi summarize di sini menyediakan cara untuk menghitung statistik dalam kode yang mudah dipahami. Kita akan mengimplementasikan fungsi ini pada contoh dataset sederhana, yaitu heights yang berisi tinggi siswa dan jenis kelamin. Namun sebelumnya nanti kita akan definisikan terlebih dahulu library dan dataset yang akan kita gunakan. Library-nya ada DPLIR dan DSLabs, kemudian nanti dataset yang akan kita gunakan adalah heights. Untuk menganalisa rata-rata dan standar deviasi tinggi badan dari data heights, maka kita nanti pertama akan ambil data heights-nya, kemudian setelah kita ambil data heights, kita akan filter yang jenis kelaminnya adalah female, kemudian nanti akan kita proses ke fungsi summarize, di mana akan mencari rata-rata dan standar deviasi. Nah, pada contoh kasus di atas, dia hasil dari kesimpulan data disimpan pada objek baru, yaitu objek S, yang terdiri dari 2 variabel, yaitu average dan standard deviation. Jika kita mau menampilkan atau mengakses variabel yang dimiliki oleh objek S, kita bisa menggunakan operator asesor dolar. Jadi nanti objek S, kemudian operator asesor atau dolar, nama variabelnya, misal S $average, maka akan tampil
rata-rata. Kemudian ketika kita mau menampilkan standar deviasi, S dolar standard deviation, maka yang akan tampil hanya nilai dari variabel standard deviation saja. Selanjutnya, operasi lain yang dapat dilakukan di dalam eksplorasi data adalah membagi data menjadi beberapa kelompok, kemudian menyimpulkan data dari tiap kelompok tersebut. Misal, kita akan menghitung rata-rata dan standar deviasi dari pria dan wanita secara terpisah, maka kita bisa menggunakan fungsi group by. Nah, untuk bisa mendapatkan hasil sesuai dengan skenario yang dijelaskan sebelumnya, maka perlu mengelompokkan terlebih dahulu pada dataset H berdasarkan jenis kelaminnya menggunakan script seperti berikut. Jadi nanti H operator pipe group by nama variabel yang akan dikelompokkan, seperti itu. Kemudian hasil pengelompokan data berdasarkan jenis kelamin bisa dilihat pada keterangan groups. Di sana groups (2) sex dalam kurung 2, berarti ada 2 kelompok jenis kelamin. Nah, selanjutnya fungsi summarize dapat ditambahkan pada alur program yang datanya sudah dikelompokkan. Jadi setelah di group by, kemudian kita bisa tambahkan fungsi summarize untuk mencari rata-rata dan standar deviasi sesuai dengan kelompok yang sudah dipisah tadi. Maka bisa didapati hasil untuk rata-rata female 64,9, standard deviation 3,76, dan untuk male rata-rata 69,3 dan standar deviasi 3,61. Kemudian selanjutnya kita masuk pada sorting data frames. Untuk menganalisa dataset, seringkali kita membutuhkan tampilan data yang telah diurutkan berdasarkan kolom tertentu. Pada modul sebelumnya tentu kita sudah belajar fungsi sorting, diantaranya ada sort dan order. Namun fungsi-fungsi tersebut tidak dapat digunakan di dalam data yang bertipe data frame. Untuk mengurutkan data pada tipe data frame, dplyr telah menyediakan fungsi arrange. Sebagai contoh, berikut akan mengurutkan populasi dari yang terkecil hingga yang ke terbesar dari dataset murders. Kemudian hanya akan ditampilkan 6 data pertama menggunakan fungsi head. Fungsi arrange ini secara default akan menampilkan atau akan mengurutkan data dari terkecil ke terbesar. Kemudian akan timbul pertanyaan, bagaimana jika kita ingin menganalisa suatu data dan mengurutkannya dari nilai yang terbesar ke terkecil? Jawabannya bisa. Di dalam dplyr terdapat pula fungsi descending yang dapat digunakan untuk mentransformasi vektor atau data frame, sehingga nanti bisa mengurutkan dari nilai yang terbesar ke terkecil. Jadi nanti ketika kita mau mengurutkan secara descending, setelah arrange ditambahkan lagi fungsi descending, baru nanti di dalam kurung nama variabel yang mau di sorting. Sebagai contoh seperti berikut ini. Kemudian untuk penggunaan fungsi arrange juga dapat dilakukan pada lebih dari satu argumen. Contoh pada dataset murders, ketika kita ingin mensorting lebih dari satu variabel, itu sangat bisa. Di sini saya akan mencontohkan untuk mensorting 2 variabel, yaitu region dan population. Jadi akan disorting berdasarkan region dan population. Pertama nanti regionnya akan diurutkan, kemudian setelah itu nanti populasinya juga diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Jadi di sini seperti nested sorting. Kemudian tadi pada script yang sebelumnya kita selalu menggunakan fungsi head untuk menampilkan beberapa data pertama. Nah, namun fungsi head itu hanya bisa menampilkan 6 data pertama. Bagaimana jika kita ingin menampilkan 3 data pertama, 4 data pertama, atau bahkan 10 data pertama? Tentu fungsi head sudah tidak bisa digunakan lagi. Kita bisa menggunakan fungsi lain, yaitu fungsinya bernama top_n. Nah, untuk fungsi top_n di sini nanti kita bisa menampilkan berapapun data
pertama yang kita inginkan dengan mengetikkan script top underscore n dalam kurung nanti angkanya, angka data yang mau kita tampilkan. Misal top underscore n5 berarti 5 data pertama ditampilkan. Misal top underscore n10 berarti 10 data pertama yang akan ditampilkan. Sehingga nanti untuk penggunaannya akan lebih fleksibel dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Mungkin materi untuk modul 6 cukup sampai di sini. Bila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.